Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Kedengaran ya suara saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Baik. Oke. Kita mulai ya kuliah kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada yang mau menyampaikan permasalahan terkait mata kuliah sebelumnya? Karena sebelumnya kita belajarnya melalui e-learning ya, YouTube ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Mohon maaf, sinyal saya terlalu ini, Bu. Terlalu tadi putus-putus, Bu. Oh iya, nanti kamu dengar lagi ulang di YouTube ya. Ini saya rekam. Oke, selain Dava, ada yang mau disampaikan terkait materi kuliah kita melalui e-learning dengan video pembelajaran? Saya ada kasih 2 pertemuan itu ya dengan e-learning. Bicara arsitektur Islam di Nusantara. Yang kedua, lebih membahas kepada penugasan tugas besar. Sudah dibaca belum? Saya tadi cek YouTube kalian hanya 4 orang yang sudah mengisi kuis. Artinya hanya 4 orang yang sudah melakukan pembelajaran di e-learning. Jadi saya harap kalian jangan sampai tidak mengisi kuis ya. Karena itu penilaian yang Baik, Bu. utama. Oke, kalau tidak ada, saya mulai kuliah kita hari ini. Jangan lupa nanti ini juga ada kuisnya, tetap kalian ikuti di e-learning. Nanti jika ada pertanyaan kalian boleh tanyakan via WhatsApp group ya. Ini sebelum kita mulai bisa tampilkan dulu wajahnya, sehat-sehat semua ini kan? Yang sinyalnya terkendala, yang sinyalnya terkendala boleh ditahan. Yang masih bagus coba tampilkan dulu wajahnya. Sudah? Saya screenshot ini ya. 1, 2, 3. Oke, Floren Gulit tidak kelihatan. Floren Gulo. Oke, sudah semua. Oke, ya. Bentar. Oke, sudah. Kita mulai kuliah. Kalian boleh matikan videonya supaya maksimal mengakses ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Ada apa ya? Yang soal Bu nomor 7 itu. Ya. Soal nomor 7 itu sebenarnya sudah digabungkan. Link yang ditaruh di nomor 7 itu link file masing-masing kelompok ditaruh di dalam satu drive gitu, Bu. Di dalam satu folder, tapi yang di share di nomor 7 itu link masing-masing, Bu. Link masing-masing dari file PDF nya ditaruh di satu folder itu. kamu menjawab masalah apa ini? Materi kuliah sebelumnya atau UTS? UTS nomor 7, Bu. Oh, UTS yang nomor 7 itu, Bu. Iya, itu, Bu. Oke, kayaknya UTS Karena sudah saya nilai ya. Bu. UTS semua sudah saya nilai. Coba saya cek dulu ya. Sudah, Bu. Nah, kendalamu, tugasmu kenapa? Saya kasih komentar ya di tugas kamu ya. Iya, Ibu bilang Ibu meminta seluruh.
file satu folder di semua kelompok, Bu. Nah, udah saya satukan, kemudian saya suruh teman-teman lain itu untuk soal nomor 7 yang dikasih link itu link sesuai dengan file kelompok masing-masing, Bu. Gitu, Bu. Tapi sudah terfight di satu folder. Bentar, saya cek dulu. Ada link yang kamu buat. Ini notulensi kelompok 2. Ini saya tunjukkan aja ya. Iya, Bu. Presentasi seluruh layar. Notulensi video menitnya 4 menit ke 40. Ini kamu sudah lihat yang saya sharing? Ini link yang kamu berikan di soal ujian. Belum kelihatan, Bu. Ini sudah? Sudah, Bu. Notulensi kelompok 2, Dava, Florentinus Gulo, Ariel. Benar ya? Ini link yang kamu berikan di jawaban nomor 7. Ini menit ke 40. Dari menit ke 40 sampai 1 jam ke 1. Ini hanya dari menit ke 40. Yang sebelum menit ke 40 kemana? Saya kira dari 40.01. Pertanyaan saya dibaca ulang di e-learning. Saya buka ya e-learningnya. Apa sih pertanyaannya? Ini nomor kamu ya. Satukanlah seluruh notulensi. Seluruh, saya udah kasih bold. Iya, Bu. Tadi yang saya bilang juga tadi, itu sebenarnya sudah seluruh notulensi di satu folder Google Drive. Tetapi biar tidak ada kesalahpahaman contohnya pada kelompok, Bu, itu saya beritahukan kepada teman-teman yang lain untuk pada link nomor 7 itu di bagian file itu ada garis 3, filenya itu yang disalin linknya, jadi ibu tidak salah membaca kelompok gitu, Bu. Jadi yang kami kasih link itu link masing-masing, tetapi folder PDF kami itu sudah di satu tempat gitu, Bu. Ya, tapi saya menilainya di jawaban yang kalian jawab di nomor 7 ini. Ini ada Google Drive. Kalian simak soalnya. Jadi kalau saya minta seluruhnya, tampilkan seluruhnya. Nah, ini saya buka link kamu, ternyata nggak seluruhnya. Nungguin ya, biar di tempat. Disimak soalnya ya. Bisa ya disimak soalnya. Masih bisa pakai bahasa Indonesia saya kan? Atau saya salah ini memahami soalnya? Karena yang lain bisa mengerti soal ini. Ada beberapa Saya orang. kira begini, Bu. Ibu bilang digabungkan hanya bergantung kepada folder itu. Coba di mana di kalimat yang saya buat ini yang menyatakan hanya. Coba di kalimat soalnya. Coba baca, itu saya tampilkan tuh soalnya. Coba kamu baca. Satukan seluruh notulensi diskusi arsitektur Nusantara kelompok simpan dalam Google Drive. Iya. Itu sudah saya simpan, Bu, cuman per kelompok itu saya kirim link masing-masing. Saya menjawab, kamu simpan, saya tahu kamu simpan, tapi yang saya minta simpanan kamu jawab di soal. Di sini yang kamu jawab, bukan kamu jawab di tempat lain.
Jadi yang saya nilai di tempat yang kamu jawab. Bisa dipahami. Saya nggak tahu kamu nyimpan di mana, dapat. Yang saya tahu, kalau kamu letak di sini, ini adalah jawaban pertanyaan saya. Logis nggak jawaban saya? Ya Bu. Lain kali hati-hati membaca soal ya. Saya akan membaca jawaban yang ada di dalam soal tersebut. Saya nggak akan tahu isi laptop kalian, dapat. Oke? Ya Bu. Oke. Ini yang tidak memahami soal ada banyak ya. Ada 2 orang yang bisa menjawab dengan benar. Sisanya tidak bisa. Saya nggak tahu kalian baca soal atau mendengarkan teman. Percaya diri kalau mengerjakan tugas ya, mengerjakan ujian. Dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau diletakkan di situ ya diminta dijawab di nomor 7 ya jawablah di nomor 7. Jangan jawab di nomor 1. Gitu. Nah, ini pelajaran untuk ujian akhir nanti ya. Jangan sampai terulang. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke materi kuliah hari ini. Sebentar ya. Siap. Oke, hari ini kita akan bicara arsitektur kolonial. Kalian tahu apa kolonial? Ada yang tahu kolonial itu apa? Nggak ada yang tahu? Pernah nggak dijajah sama Belanda? Halo? Pernah Bu. Pernah. Siapa yang bilang pernah? Saya nggak lihat sharingnya. Yakin pernah dijajah sama Belanda? Saya pikir yang dijajah sama Belanda itu Indonesia. Mahasiswa Pancabudi belum sempat dijajah sama Belanda ya kan? Oke, bicara arsitektur kolonial. Kolonial itu adalah sebuah era di mana ada penjajahan ya, penjajahan di berbagai lapisan dunia. Dan Indonesia salah satu negara yang pernah mengalami era kolonial ini. Penjajahnya siapa? Belanda, Inggris, ada Jepang ya. Nah, arsitektur kolonial lebih identik kepada era penjajahan Belanda. Oke, ini pendahuluan pengantar ya, bahwa arsitektur kolonial, kalau tadi kita bicaranya kolonial, ada klasifikasi pembahasan arsitektur kolonial. Nah, arsitektur kolonial adalah langgam arsitektur yang berkembang selama masa pendudukan Belanda di tanah air. Jadi lebih spesifik, walaupun kita di Indonesia itu pernah dijajah oleh Portugis ya, atau Inggris, namun identik dengan arsitektur kolonial, identik dengan langgam arsitektur di era masa pendudukan Belanda di Nusantara. Nah, masa itu arsitektur itu dibawa dari kolonialisme ya, para penjajah ini ke Indonesia. Dan tentunya di situ muncul dia globalisasi dan modernisasi dari arsitektur yang ada di Nusantara. Jadi ada perkenalan lah bagaimana bangunan arsitektur di era kolonial yang fungsinya digunakan untuk bangunan pemerintah kolonial karena mereka punya kebutuhan fungsi sendiri dibandingkan masyarakat pribumi saat itu. Kemudian ada muncul kebutuhan untuk rumah sakit dan fasilitas militer. Nah, bangunan-bangunan inilah kemudian disebut dengan bangunan kolonial. Bicara sedikit ke sejarah, nah sejarah mencatat bahwa Eropa pertama kali yang datang adalah Portugis, baru Spanyol, ya Spanyol pernah juga ya di daerah timur. Kemudian Inggris dan Belanda.
Saya mau nanya kalian, Medan ini dijajah oleh siapa? Ini orang Medan semua kan? Nggak tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, kita lanjutkan saja. Berarti tidak butuh. Bu. Nggak ada. Ya, kalau kerajaan Delhi lebih kepada Inggris ya, Inggris. Tapi hampir di seluruh pesisir timur itu oleh Belanda. Oke, pada mulanya kedatangan mereka itu bermaksud berdagang. Dan kemudian adalah persekutuan atau kesepakatan dagang ya dengan VOC. VOC atau yang sering displesetkan jadi company. Kalau orang Betawi bilang. Kemudian mereka datang, awalnya kan memang berdagang terus membuka perkebunan di daerah-daerah yang bagus pertaniannya. Kemudian mereka membangun rumah dan pemukiman yang biasanya dekat dengan pelabuhan. Nah, awal-awalnya dinding mereka terbuat dari kayu dan papan dan penutup atap ijuk sesuai dengan bahan bangunan yang ada masa itu dan di sekitarnya. Namun kemudian terjadi konflik ya, ada mungkin beberapa kecemburuan sosial terus tidak nyaman sehingga mulailah dibangun benteng awal-awalnya. Kemudian dari benteng tersebut dibangunlah bangunan dari awalnya bahan batu bata. Di Medan mungkin tidak kelihatan ya daerah Medan, tapi ini di daerah Ambon sana atau Makassar ini ada. Kemudian batu bata itu dan tukang itu didatangkan dari Eropa dan kemudian mereka mulai membangun rumah, gereja, dan membentuk tata kota dan arsitektur yang sama persis kayak seperti negara asal mereka. Nah, inilah asal mulanya berkembang arsitektur kolonial di Indonesia, diawali dengan benteng. Kemudian setelah cukup lama, mereka mulai memodifikasi bangunannya dengan bentuk-bentuk yang menyesuaikan dengan kondisi alam sehingga rumahnya lebih nyaman. Kemudian perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia ini bisa dibagi 4 berdasarkan periode kelompok periode ya. Di sini juga dipengaruhi oleh perubahan arsitektur, tren arsitektur di Eropa atau di negara Belanda sekitarnya. Nah, ini bisa dibagi dalam 4. Yang pertama abad ke-16 sampai abad ke-18, kemudian abad ke-18 sampai abad ke-19. Ini 1 abad saja. Kemudian lebih cepat abad tahun 1902 sampai 1920-an, kemudian 1920-an sampai 1940-an. Pembagian perkembangan ini berdasarkan perubahan langgam arsitektur yang cukup mencolok. Ini juga terjadi menjadi tren secara global ya. Dunia juga mengalami perubahan yang seperti ini, terutama di era-era 1800 ke 1902. Ini yang membuat perubahan besar adalah industri kereta api ya, yang membuat ekonomi semakin maju, teknologi juga semakin kencang. Ini dan tahun 1902 ke 1920-an juga pada teknologi juga bahan semakin berkembang dengan penggunaan material-material seperti baja, besi, kaca ya. Dan juga di era 1920-an sampai 1940-an. Nanti kita lihat lebih detail pada uraian berikutnya. Dan agar kalian lebih paham, kalian bisa melihat juga perkembangan, membandingkan perkembangan di Indonesia dengan di Eropa pada tahun-tahun ini, terutama di 2 periode terakhir. Nah, kita mulai dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Di sini Indonesia masih di bawah kekuasaan VOC atau company. Itu sebuah perusahaan besar yang diberikan kewenangan oleh kerajaan Belanda untuk mengelola, mencari daerah pertanian baru atau daerah yang kemudian kita sebut daerah jajahan. Nah, ini sifatnya perusahaan besar yang mengumpulkan berbagai perusahaan untuk membangun perkebunan. Jadi tidak langsung pemerintah Belandanya yang menjajah. Nah, pada arsitektur era ini cenderung dia masih
tradisional ya, bentuk apa adanya di daerah Belanda itu yang dipindahkan di Nusantara. Jadi belum mengadaptasi kondisi alam setempat. Bisa dilihat dengan cirinya yaitu bentuk bangunannya yang panjang dan sempit, atapnya curam, dinding yang bergaya Belanda ya. Nah, ini bisa dilihat. Atapnya cukup curam, terus sempit ya. Orientasinya tidak jelas antara timur atau barat. Yang penting posisinya tidak memperhatikan akses jalan. Mungkin waktu itu juga jalan belum terbentuk dengan rapi ya. Dan juga tidak memperhatikan iklim dan lingkungan. Jadi sekedar meletakkan, namun saya pribadi bilang sih tetap cantik ya. Nah, kemudian di era tahun 1800 ya, awal abad ke-18 sampai 1902, pemerintah Belanda akhirnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda, Indonesia sekarang, dari VOC karena VOC-nya bangkrut, korupsi ya. Nah, diambil alih oleh negara dan kemudian gaya arsitektur Belanda juga tidak begitu banyak merubah Indonesia, dan arsitektur Hindia Belanda itu terbentuk oleh ini ya, gaya Empire Style dan Dutch Colonial Villa atau neoklasik yang melanda di Eropa, terutama Prancis. Jadi bangunan ini yang pengaruh yang dibawa di era itu ini bukan arsitek yang khas Belanda tapi Eropa di zaman itu. Kemudian di tahun 1902 sampai 1920-an kita memasuki era politik etis di mana Indonesia itu diberi pribumi ya, diberi peluang untuk bersekolah. Nah, kemudian Indonesia, orang Belanda semakin banyak datang ke Indonesia, orang Indonesia juga ada yang dikirim ke Belanda untuk sekolah. Nah, pemukiman Belanda itu kemudian bertumbuh cepat, kemudian arsitekturnya pun sudah mulai berorientasi ke Belanda. Belanda juga salah satu negara yang punya tren arsitektur yang mempengaruhi dunia ya, namun munculnya di era-era ini. Nah, pada awal abad 20, arsitek yang baru datang dari negara Belanda itu mulai memunculkan pendekatan arsitektur di Hindia Belanda. Awalnya memegang unsur klasik, kemudian memasukkan unsur rancangan yang mengantisipasi matahari dan hujan kita yang lebat ya, hujan lebat tropik misalnya. Kemudian unsur arsitektur tropis juga mulai muncul, memasukkan unsur-unsur tradisional Indonesia sehingga menjadi konsep eklektis atau pencampuran. Nah, ini bisa dilihat dari kampus ITB dan gereja Sarang di Kediri, gereja Pohsarang ya. Jadi di era 1920-an sampai 1940-an sudah muncul bentuk-bentuk yang tadi sangat berbeda dengan bentuk ini ya, jauh berbeda ya. Ini nampak warna putih dan modelnya klasik. Sedangkan di sini sudah mendominasi bentuk atap yang unik ya, arsitektur tradisional di Indonesia. Nah, ini juga yang masih masih cukup populer ya, bangunan kampus ITB. Ada yang pernah ke ITB di sini? Belum pernah ya? Sama. Oke, kemudian muncul di dalam era ini ada dia arsitektur New Bowen. Ini adalah gaya bangunan setelah tahun 1920-an, merupakan penganut aliran international style, sebuah tren arsitektur yang mempengaruhi secara global ya. Kemudian arsitektur ini dibarengi oleh pengaruh arsitektur modern yang sedang tren di masa itu, yaitu Amsterdam School. Amsterdam itu di Belanda, Bauhaus ya, Jerman, dan De Stijl.
yang berkembang di Indonesia semakin banyak dan banyak arsitektur Belanda yang beraliran arsitektur modern itu berpraktek di Indonesia. Jadi Indonesia di masa ini itu menjadi tempat eksperimen para arsitek-arsitek dari Belanda, dan di Belanda kebetulan sedang semangat-semangatnya melakukan tren arsitektur yang baru, meninggalkan arsitektur klasik, dan Indonesia dibawa pengaruh oleh orang arsitek-arsitek yang dibawa akibat kolonialisme. Nah, ini contoh bangunannya ya. Sudah mulai ada penyesuaian terhadap iklim setempat dengan adanya ini ya, pintu jendela-jendela ini adalah selasar ya, tidak langsung menghadap ke cahaya matahari, dia dihalangi dulu oleh beranda. Nah, gaya arsitektur Bowen ini menggunakan material beton sebagai bahan utama, atapnya cenderung datar, fasadnya sederhana, garis horizontal dan keras. Kemudian ada menara-menaranya, mungkin bisa kalian lihat nanti di sepanjang jalan Kesawan ya, Kesawan bisa dilihat. Di sudut-sudutnya itu ada yang memang bentuk-bentuk yang seolah seperti menara, namun umumnya tidak fungsional. Siapa yang di sini kalian yang suka nongkrong malam di Kesawan? Ada? Nggak ada ya? Ada Bu. Ada. Ya, hati-hati COVID ya. Saya lihat kepadatannya luar biasa itu. Nah, entah kenapa beberapa bulan ini itu menjadi tren tempat anak muda ya. Jadi kalau duduk di sana, cobalah nikmati bagaimana bangunan-bangunan kolonial di sana itu terbentuk seperti menara-menara ini ya. Ini bisa kalian amati nanti kalau memasuk di dalam interior bangunannya ya. Umumnya transparansi ruang dan cahaya dan udara, dan simetris, umumnya simetris. Dan penggunaan warna itu sebagai hiasan, ada juga yang sebagai sarana ekspresi. Nah, ini kantor Borneo Sumatera Maskapai di Surabaya ya. Ini contoh bangunannya tahun 1935. Nah, tidak jauh berbeda, perhatikan ada bentuk menaranya ini ya. Kalau kalian lihat ke stasiun kereta api Medan juga ada ini ya. Walaupun sudah banyak berubah, bangunan kolonialnya sudah banyak dihancurkan. Nah, ini bagian interiornya. Kalau diperhatikan, tren ini muncul lagi sekarang. Oke. Ciri-ciri arsitekturnya Bowen tadi ya sudah saya ubah. Nah, kemudian tadi ada saya sebut istilah arsitektur eklektik. Eklektik ini adalah gerakan arsitektur global juga ya, dan dengan metode menggabungkan berbagai aspek ide, teori untuk membuat arsitektur yang terbaik dengan kombinasi yang ada. Eklektisme ini sifatnya sikap berfilsafat dengan mengambil teori yang ada dan memilah mana yang disetujui atau disukai dan mana yang tidak sehingga selaras dengan semua teori itu. Dia mencampurkan klasik misalnya dengan tradisional di kasus tadi gereja tadi. Yang ini maksud saya. Nah, ini eklektik ya. Juga di kampus ITB ini. Nah, ini bisa juga nanti jadi cara kalian dalam menerapkan arsitektur Nusantara ini dalam proses desain kalian. Boleh menggunakan eklektik, namun tentunya memahami dulu hal-hal yang menonjol dan perlu ditekankan dalam sebuah bentuk desain. Nah, faktor yang menyebabkan timbulnya eklektik ini ada masa-masa peradaban yang mengalami kejayaan. Indonesia kapan ya berjayanya ya? Kira-kira sekarang kita jaya nggak ya? Nah, misalnya yang kalian ingat mungkin kejayaan Majapahit ya, atau kejayaan Kesultanan Delhi yang masih tersisa. Nah, itu ada yang muncul yang tersisa dalam bentuk arsitekturnya. Jadi masih terekam di
romantisme atau persepsi masyarakat. Kemudian ada rasio ekonomi, imperialisme kaum lapisan tengah itu kelompok menengah ya. Itu biasanya punya gaya yang ingin tampil beda. Kalau kita bisa bilang orang kaya baru, nah itu bahasa gaulnya ya. Orang kaya baru ini biasanya ingin menunjukkan identitas. Nah ini salah satu yang membentuk perubahan arsitektur itu. Misalnya dia ingin rumah yang beda tapi menunjukkan kelas dia sudah di atas gitu ya. Jadi mencampurkan bangunan dengan desain-desain biasanya minimalis atau dicampurkan dengan bangunan klasik. Kemudian adanya mental penciplak. Nah, siapa di sini yang penciplak? Kalian suka menciplak? Copy paste? Pada prinsipnya sama ya, mengambil ide orang lain. Namun tentu kalau kita di akademis itu harus tetap mengingat atau melampirkan hak ciptanya ya, itu punya karya siapa. Bisa ditelusuri. Kemudian ada ketidaktentraman pada abad ke-19 dan 20 mencari obat dan mencari gaya baru yang dikenal dengan gaya Art Nouveau. Ini kalau kalian baca nanti dalam buku-buku teori kritik dan sejarah arsitektur di Eropa ini ada. Ini memang teori-teori kita di kampus sangat banyak dipengaruhi oleh teori-teori di arsitektur Eropa. Itu mengapa ada materi kuliah ini agar kalian bisa memilah dan menguatkan kembali bahwa arsitektur Nusantara juga punya hak untuk dibesarkan oleh mahasiswa arsitektur sendiri. Ini contoh eklektik di Eropa ya, mereka juga melakukan perubahan besar di dalam arsitekturnya. Hingga yang mungkin sekarang kalian lihat bangunan kotak-kotak modern itu karena daya kreativitasnya membongkar kekakuan atau kekakuan lah tepatnya terhadap arsitektur yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan dirubah menjadi baru. Itu dari awalnya adalah semangat-semangat eklektik tadi. Nah ini contohnya juga ya. Nah, apakah kalian sebagai mahasiswa arsitektur di Indonesia juga bisa melakukan perubahan di karya-karya arsitektur Indonesia, tapi dengan menemukan identitas diri kalian sebagai orang Indonesia. Nah, itu menjadi tugas ke depan. Namun, bagaimanapun arsitektur kolonial ini telah mempengaruhi arsitektur Nusantara dan dianggap merupakan bagian dari arsitektur Nusantara. Mungkin itu saja kuliah kita siang ini. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar saya urus dulu masalah teknis ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Masih sehat ini semua? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita padakan siang ini, bisa? Kalian menjawab pun malu-malu ya. Oke, sepertinya saya anggap kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada, kita padakan saja. Saya mengingatkan kalian untuk mengisi e-learning yang sudah saya upload ini materi. Untuk videonya nanti menyusul ya, video materi kuliah, penyampaian kuliah saya ini. Dan jangan lupa isi kuisnya. Kawan-kawan yang belum mengisi kuis di pertemuan 9 dan 10, silahkan isi
saya akan menilai kehadiran kalian juga dari sana. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, seharusnya ya. Nah, ikuti semua prosesnya. Dan tugas besar, saya ingatkan tugas besar itu kalian membuat SketchUp, modeling bangunan tradisional. Saya sudah bagi kelompoknya dalam 4 kelompok. Itu akan dikumpulkan di tugas ujian semester. Namun saya harap kalian bisa tampilkan di paparan materi kuliah berikutnya untuk asistensi. Saya ingatkan untuk tugasnya jangan bertumpuk ya, hati-hati. Pakai SketchUp, Bu? Iya. Kamu bisa pakai apa, Dava? Belum ada pandai pakai software sih, Bu. Ya, belajarlah pakai software ya. Kalian harus bisa kuasain itu. Karena kalian materi kuliahnya ada pembagian klaster di kebijakan Pancabudi, kalian di klaster kedua yang bisa mengoperasionalkan ya, punya skill desain. Jadi saya harap kalian mulailah untuk belajar membuat SketchUp untuk bangunan tradisional kalian. Paksalah prosesnya, mulailah belajar ya, dan saya akan menilai di prosesnya bukan pada hasilnya. Hasil hanya bonus. Dan Dava jangan malas ya, paksa aja. Banyak pembelajaran SketchUp yang bisa kalian ikuti di YouTube. Dan SketchUp itu kan masih mudah dan murah ya aplikasinya ya. Kalau saya arahkan kalian pakai Revit, mungkin spek laptopnya juga tidak mendukung. Oke, itu saja. Saya sudah sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live ya.